Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ya. Kita lanjut kembali pelajaran sirah nabawiyah kita, ya, tentang pergerakan-pergerakan kaum muslimin pasca perang Ghazwatu Bani Quraidah. Ya. Kita sudah sebutkan kemarin pergerakan yang pertama atau kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengirimkan beberapa orang dari suku Khazraj, ya, ke Khaybar, ya, untuk menghukum salah seorang penjahat perang pada saat itu yang bernama Salam bin Abil Haqiq. Ya. Nah, selanjutnya syariah yang selanjutnya yang disebutkan atau detasemen yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariatu Muhammad ibni Maslamah. Ya. Muhammad ibni Maslamah ini orang Ansar atau Muhajirin? Ansar, ya. Dari suku apa Muhammad bin Maslam? Kita sudah sebutkan pekan lalu, kalau yang menghukum Salam bin Abil Haqiq dari suku Khazraj yang diketahui oleh siapa kemarin? Ya. Siapa komandannya kemarin tuh? Abdullah bin Atiq, ya, dari suku Khazraj. Nah, ini Muhammad bin Maslamah dari suku Aus, ya. Yang menghukum siapa dulu di Kamil Ashraf dari Bani Nadir. Baik. Selanjutnya Syariatu Muhammad bin Salamah. Ya, kita baca dulu kitab. Qala al-mu'allif rahimahullah, kanat awwala sariyatin ba'da al-faraghi min al-ahzabi wa quraidah, wa kana adadu quwwati hadhihi sariyah 30 rakiban. Jadi detasemennya Muhammad bin Maslamah termasuk detasemen yang pertama setelah peristiwa Ahzab dan Quraidah yang jumlahnya cukup banyak, berjumlah 30 rakiban, 30 orang penunggang kuda. Kalau bahasa kita sekarang 30 kavaleri, ya, penunggang kuda, pasukan kavaleri yang dikirim. Ya, kalau Abdullah bin Atiq dia hanya berlima saja. Nah, kemana diutus ini? Taharrakat hadhis sariyatu ila al-Qarta binahiyati dhariyatin aw diryatin bil bakarati min ardi Najd. Wa baina dhiryatin wal Madinah sab'u layalin. Ya.
Jadi mereka bergerak ke arah daerah yang namanya Al-Qarta. Al-Qarta ini letaknya di dekat daerah Diryah dari negeri Najd. Nah, sekarang disebutkan letaknya itu sebelah tenggara Qasim. Ada sekarang daerah yang namanya Qasim, salah satu provinsi di timur kota Madinah, sebelah tenggara kota Madinah. Dia sebelah timur Mekah. Kalau dari Mekah sebelah timur, kalau dari Madinah sebelah tenggara. Ya, daerah Qasim atau yang ibu kotanya sekarang Buraidah. Ya, di daerah Buraidah, dekat dari situ. Ya, ini dulu adalah namanya negeri Najd. Ya, termasuk Buraidah, Qasim, Riyadh dan sekitarnya itu dulu namanya negeri Najd. Ya. Kalau Mekah, Madinah namanya Hijaz. Ya, negeri Hijaz. Ya, itu Mekah, Madinah. Ya, negeri Hijaz. Ada negeri Hijaz, ada negeri Najd, ada Yaman, ada Syam, ada Irak dan seterusnya. Nah, sekarang Najd yang dulu pada zaman Nabi ini terdiri dari berbagai macam daerah sekarang. Dan di sini bani yang besar atau suku yang besar namanya Bani Hanifah. Ya, Banu Hanifah. Ya. Dan dari sini juga, dari Bani Hanifah ini juga muncul orang yang mendustakan Nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini satu suku dengan nanti kita sebut tokoh yang akan kita sebutkan. Nah, kepada mereka lah Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah dengan 30 orang pasukannya. Taharrakat li ashri layalin khalawna minal Muharram sanah sadisah minal hijrah ila batni Bani Bakr bin Kilab. Ya. Mereka bergerak pada malam ke-10 Khalawna minal Muharram. Jadi malam 10 lewat. Jadi malam tanggal 10 dari Muharram, ya. Tahun ke-6 Hijriah. Ya. Karena Ghazwatu Bani Quraidah terjadi pada bulan Dzulqa'dah, ya. Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah sampai Dzulhijjah, ya. Atau Dzulqa'dah Bani Quraidah, kemudian detasemennya Abdullah bin Atiq di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah tahun ke-5 Hijriah, ya. Maka selanjutnya syariahnya bulan Muharram tahun ke-6 Hijriah, ya. Dan mereka berangkat tanggal 10 menuju Batni Bani Bakr bin Kilab, ya. Menuju desanya Bani Bakr bin Kilab. Ini nama sukunya, ya. Atau nama sub-sukunya, atau nama desanya, ya. Nah, karena zaman dulu di Arab itu tidak menggunakan nama kota, ya. Yang digunakan nama kampung suku-suku tertentu, maka itulah disebut, ya, kampungnya suku ini, suku ini, suku ini, ya. Ini Batni Bani Bakr bin Kilab, jadi kampungnya suku Bakr bin Kilab. Falamma agharat alaihim haraba sairuhum fastaqal muslimuna na'aman wa sya'an wa qadimu al-madinata li lailatin baqiyat minal Muharram wa ma'ahum Thumamah bin Uthal al-Hanafi sayyidu Bani Hanifah, ya. Dan ketika mereka tiba di Bani Bakr, ternyata Bani Bakr itu sudah kabur duluan, ya. Sudah kabur duluan karena mereka menyangka mereka akan diserang pasukan yang besar, agharat, ya. Setelah mereka
diprovokasi, ya, atau ditakut-takuti. Ya, azhar itu hanya bisa juga ditakut-takuti. Apa istilahnya sekarang itu? Diintimidasi, ya. Bisa diartikan dengan diintimidasi juga, ya, intimidasi militer. Maka mereka pun takut dan kabur semuanya, ya. Sehingga mereka meninggalkan harta bendanya di Bani Bakar, ya. Maka menjadi barang apa? Kalau rampasan yang tidak ada perang namanya apa namanya? Fai, ya, bukan fai, ya. Jadi fai. Fastaqal muslimuna na'aman wa sya'an. Maka kaum muslimin istaqa, artinya menggiring, ya. Jadi mereka menggiring na'aman. Ya, na'aman ini apa? Unta, ya. Wa sya'an, kambing. Jadi dapat harta rampasan berupa unta dan kambing. Dan mereka kembali ke Madinah li lailatin baqiyat minal Muharram. Mereka tiba di Madinah satu malam tersisa dari bulan Muharram. Jadi sekitar tanggal 29. Ya, tinggal satu malam tersisa, atau tanggal 28. Sisa satu malam dari bulan Muharram. Jadi mereka pergi tanggal 10, sampai di Madinah itu tanggal 28 atau 29. Berarti kurang lebih perjalanan mereka selama 18 atau 19 hari, ya. Dan mereka pulang membawa fai yang cukup banyak dan membawa seorang tokoh yang namanya Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi, ya. Sayyidu Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah. Bani Hanifah termasuk salah satu suku besar di Najd ketika itu. Dan Tsumamah adalah termasuk sayyiduhum, termasuk tokoh mereka. Ya, kenapa Tsumamah ini ditangkap? Ya. Kana qad kharaja mutanakkiran lightiyalin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrin min Musailamata al-Kadzdzab. Ya. Kenapa dia ditangkap? Karena dia ini pergi menuju Madinah mutanakkiran. Ya, mutanakkiran itu menutupi wajahnya pakai topeng. Ya. Dia pergi ke Madinah pakai topeng dengan tujuan ightiyalun Nabi. Ya. Ightiyalun Nabi artinya ingin membunuh Nabi. Ya, bahasa kita bakelo. Ya. Bi amrin min Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Dia diperintahkan oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi ini. Ya. Fa'akhadhal muslimun. Maka ketika mereka ditangkap oleh kaum muslimin, ditahu apa tujuannya pergi. Ya, sehingga ditangkaplah dia dan dibawa juga dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tsumamah bin Utsal. Falamma ja'u bihi rabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Ya. Setelah mereka sampai di Madinah, Tsumamah bin Utsal diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan supaya para sahabat mengikat Tsumamah bin Utsal ini di salah satu tiang masjid. Ya. Nah, pada zaman Nabi itu Nabi belum punya sel, ya, belum punya sel. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau orang bersalah ditangkap, diikat di apa namanya, di tiang Masjid Nabawi itu. Ya. Tentu ada tujuannya ini, ya, ada tujuannya. Beberapa hari di situ Tsumamah diikat, dikasih makan tentunya, kasih makan, diawasi. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma indaka ya Tsumamah. Ya. Tapi setiap Nabi pergi ke masjid bertemu dengan Tsumamah,
Nabi tegur, ya. Atau Nabi sapa Tsumamah ini. Disapa dengan apa? Dengan baik. Ya. Nabi mengatakan, ma indaka ya Tsumamah. Ya. Apa yang ada sama kamu wahai Tsumamah? Ya. Atau apa yang kamu inginkan wahai Tsumamah? Apa yang kamu bawa? Apa kamu punya tujuan? Ya. Atau bagaimana keadaanmu? Atau apa yang kamu yakini? Ya, bisa juga. Ya. Ma indaka ya Tsumamah. Faqala indi khair ya Muhammad. Ya. Tsumamah mengatakan, wahai Muhammad, saya punya ini kebaikan. Jadi saya berada di atas kebaikan. Ya. In taktul zadamin. Wa in tan'am ala syakirin. Ya. Wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Ya. Jadi Tsumamah mengatakan, saya ini orang baik, ya, berada di atas kebaikan. Ya. Kalau kamu ingin membunuh saya, ya, maka kamu akan membunuh orang yang zadamin, ya, punya darah biru, ya, karena dia termasuk tokoh. Ya. Jadi kata-katanya ini juga ada unsur apa? Ada unsur mengancam, ya. Dia bilang, kalau kamu bunuh saya, nah saya ini orang darah biru. Artinya kalau kamu bunuh saya, kamu akan mendapatkan balasan. Ya. Tapi kalau kamu tan'am, ya, kalau kamu memberikan nikmat pada saya atau melepaskan saya, maka kamu akan melepaskan orang yang pandai berterima kasih. Nah, dia puji dirinya. Ya. Tsumamah memuji dirinya karena dia memang darah biru. Ya. Dan orang kaya, ya, namanya orang masa jahiliyah itu yang berdarah biru itu mesti kaya. Ya, tokoh-tokoh itu mesti kaya. Ya. Maka Tsumamah mengatakan, kalau kamu bunuh saya di sini, saya ini orang darah biru. Ya. Zadamin. Maka karena saya berdarah biru, maka kalau kamu bunuh saya berarti kamu membuka peluang untuk diserang oleh bangsaku maksudnya. Ya. Tapi kalau kamu lepas, maka saya ini orang yang berterima kasih. Ya. Orang yang tidak melupakan jasa orang lain. Dia memuji dirinya. Dan kalau kamu menginginkan harta, maka minta, kamu akan diberikan apapun yang kau mau. Nah, ini diplomasinya Tsumamah bin Utsal, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Dia ingin dilepaskan tentunya karena diikat di situ beberapa hari. Ya. Tapi tidak diapa-apakan, cuma diikat saja. Ya. Dikasih makan dan lain sebagainya. Ya. Maka dia bilang sama Nabi SAW, ya, saya ini orang baik-baik ini. Ya. Kalau kamu bunuh saya, ya, kamu siap-siap akan menerima balasan dari dari bangsaku, karena saya ini adalah tokoh mereka. Ya. Tapi kalau kamu lepaskan, ya, bebaskan saya, maka kamu akan mendapatkan imbalan yang besar. Ya. Apapun yang kau minta saya akan kasih. Ya. Yang penting kamu kasih lepas. Fatarakahu. Ya. Tapi Nabi SAW setelah Tsumamah bilang begitu, beliau tinggal. Ya. Boleh kasih tinggal. Ya. Tsumma marra bihi maratan ukhra. Faqala lahu mithla dhalik, faradda alaihi kama radda alaihi awalan. Tsumma marra maratan thalithah. Ya. Ba'dama dara bainahuma al-kalamu sabiq, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atliqu Tsumamah. Fa atlaquhu. Ya. Kemudian besoknya lagi, setelah Nabi tinggalkan itu, besoknya datang Nabi SAW, beliau sapa lagi Tsumamah dengan sapaan yang kemarin. Ma'indaka ya Tsumamah, kamu mau apa ya Tsumamah? Ya. Maka Utsamah jawab dengan jawaban yang kemarin juga. Ya. Indi khair ya Muhammad. Ya. In taktul zadamin. Wa in tan'am ala syakirin. Ya.
Wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Jadi kata-katanya diulang lagi, ya. Jadi Tsumamah masih membanggakan dirinya, ya. Setiap ditanya dia mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah tinggal lagi, ya. Beliau tinggal lagi, beliau kasih dia, ya. Hari ketiga begitu lagi, Nabi datang menyapa Tsumamah dengan ucapan yang sama, ya. Tapi kali ini mereka berbicara lebih panjang, ya. Yaitu Tsumamah berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih panjang pada hari yang ketiga itu, ya. Maka setelah terjadi pembicaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, atliqu Tsumamah, ya. Beliau bilang, lepaskan Tsumamah, lepaskan ikatannya. Maka para sahabat pun melepaskan ikatannya. Maka Tsumamah pergi, ya. Tapi perginya kemana? Dia pergi ke sebuah kebun kurma, ya. Ila nakhlin qaribin min masjid faghtasala thumma ja'ahu fa aslama, ya. Dia pergi, ternyata dia pergi mandi, dia mandi, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Nah, jadi setelah 3 hari diikat dia masuk Islam. Jadi selama 3 hari itu dia lihat bagaimana para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang beribadah, ya, bagaimana mereka punya persatuan, bagaimana mereka punya kekeluargaan, ya, bagaimana mereka berdialog, bagaimana mereka bersikap, berakhlak. Dilihat semua itu sama Tsumamah dengan mata kepalanya di masjid, ya. Dan mulai dari situ tumbuh dia punya kesadaran, ya. Akhirnya ketika dilepaskan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke sebuah pohon kurma, ya, tentu untuk menghindari dari penglihatan orang, ya. Karena pada zaman dulu kan belum ada kamar-kamar mandi seperti zaman kita sekarang, ya. Jadi kalau mau pergi mandi, pergi ke kebun, ya, tidak ada orang lihat, mandi di situ. Dan dia datang kemudian masuk Islam. Nah, inilah cerita masuk Islamnya Tsumamah bin Utsal. Wa qala, kemudian dia mengatakan, wallahi ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik, atau abghada ilayya min wajhik, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya, wa wallahi ma kana ala wajhil ardi dinun abghada alayya min dinik, faqad asbaha dinuka ahabbal adyana ilayya, ya. Jadi dia mengatakan setelah dia masuk Islam, setelah dia bersyahadat, dia mengatakan, demi Allah, ya, untuk menunjukkan bagaimana perubahan hatinya itu, ya, perubahan sikapnya. Dia bilang, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini satu wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu, ya. Dia bilang sama Nabi, ya. Jadi sebelum saya masuk Islam, katanya, muka yang paling saya benci mulai itu kamu punya muka, ya. Wajahmu wahai Rasul, orang yang paling saya benci, saya paling tidak suka, ya. Akan tetapi sekarang fa asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi ilayya. Tapi sekarang setelah saya masuk Islam, maka wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai, ya, di muka bumi, ya. Nah, ini kata Tsumamah bin Utsal. Begitu juga dulu tidak ada agama yang paling saya benci di muka bumi selain agamamu. Tapi sekarang
agamamu menjadi agama yang paling saya cintai. Nah, jadi ini perubahan sikap setelah dia berpindah ya, menjadi seorang muslim yang tadinya musyrik. Ya. Dan musyrik itu disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah orang yang paling benci kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kaum muslimin. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Kamu akan mendapatkan bahwa asyaddan nasi adawatan, orang yang paling besar permusuhannya, orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanul al-yahudu walladzina asyraku. Ya, orang-orang Yahud dan orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang musyrik dan orang Yahudi itulah yang menjadi musuh utama Nabi. Orang Yahudi di Madinah dan orang musyrik di Mekah dan di sekitar Madinah, dari orang Badui dan suku-suku Arab yang lainnya. Ya, maka Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, ya, dan seterusnya ayat ini. Ya. Maka Sumamah mengatakan, dulu ketika saya musyrik, wajah yang paling saya benci adalah kaum punya wajah. Ya, tapi sekarang jadi wajah yang paling saya cintai. Begitu juga dulu, agama yang paling saya benci di muka bumi adalah agamamu, tapi sekarang jadi agama yang paling saya cintai. Wa in khailaka akhadatni wa ana uridul umrah. Wa in khayyalaka akhadtani wa ana uridul umrah. Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Apa terjemahannya di situ? Wa in khayyalaka. Aku ingin melakukan karena aku ingin melakukan. Baik. Wa inna khailaka akhadatni. Nah, begitu berarti. Wa inna khailaka akhadatni wa ana uridu al-umrah. Ya, jadi setelah dia masuk Islam, ya, dia minta izin untuk pergi umrah. Ya. Untuk pergi umrah ke Makkah tentunya. Dan dia minta izin untuk menggunakan kendaraan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Maka Rasulullah menyetujui niatnya itu dan Rasulullah memerintahkan dia untuk berumrah. Falamma qadima ala Quraisy qalu sabbata ya Thumamata atau ya Thumamatu. Ya. Maka ketika dia sudah sampai di Mekah, ketemu dengan orang-orang Quraisy, ya, tahun ke-6 Hijriah ini, belum Fathu Mekah ya. Ya, berarti masih dikuasai oleh orang Quraisy. Ya, sebelum Fathu Mekah pada tahun ke-6, karena Fathu Mekah nanti tahun ke-8. Jadi 2 tahun sebelum Fathu Mekah. Orang Mekah masih kuat, ya, atau orang Quraisy musyrikin masih menguasai kota Mekah. Maka ketika Thumamah datang, ya, mereka mengejek Thumamah dengan mengatakan sabbata ya Thumamah. Ya. Orang Quraisy kalau melihat orang masuk Islam, mereka mengatakan sabba. Ya. Sabiun, dari kata sabiun. Sabba itu artinya apa? Bahasa kita berkhianat, ya, mengkhianati mengkhianati nenek moyang,
Ya, sabba yusabbi. Ya. Atau bahasa lainnya murtad. Ya. Jadi mereka mengatakan orang masuk Islam itu murtad. Murtad dari agama nenek moyang. Istilah mereka sabba, sabiun. Maka mereka bilang sama Thumamah, bilang, kamu sabba ya Thumamah. Kamu sudah menjadi orang sabi ya Thumamah, karena meninggalkan agama leluhur. Ya. Maka apa kata Thumamah? La wallahi walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bilang, tidak, ya, demi Allah saya tidak sabi, ya, saya tidak mengkhianati leluhur, ya. Tapi saya aslamtu ma'a Muhammad, ya, saya masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan karena Thumamah ini orang yang ditokohkan di sukunya, ya, dia mengatakan kepada orang-orang musyrikin, wala wallahi la ya'tikum minal yamamata habbatu hintatin hatta ya'dana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-kali tidak, ya. Demi Allah, ya, dia bersumpah, demi Allah, wahai orang-orang kafir Quraisy Mekah, la ya'tikum minal yamamata habbatu hintah, tidak akan datang, ya, dari negeri Yamamah. Al-Yamamah ini nama negeri Najd ketika itu disebut dengan Al-Yamamah, ya, juga negerinya Thumamah bin Utsal. Tidak akan ada satu biji pun, ya, gandum yang akan dikirimkan dari Yamamah, Al-Yamamah, kepada kalian penduduk Mekah. Ya. Dan ketika itu negeri Al-Yamamah itu disebut sebagai Rif, ya, Rifu Makkah, ya, disebut sebagai sumber pangan. Rif itu artinya apa? Negeri yang subur. Ya. Dari Al-Yamamah itu dulu negeri yang subur, yang menjadi pemasok utama gandum kota Mekah. Ya, karena kota Mekah itu kan tidak ada tanaman yang bisa hidup di situ. Ya, batu-batu, ya, negeri yang gersang, batu-batu. Jadi semua makanan mereka, gandum apa semua, ya, itu diimpor, bahasa kita sekarang. Ya, diimpor dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya, termasuk dari Al-Yamamah. Ya, dari Al-Yamamah yang merupakan negeri yang subur ketika itu. Ya. Dan kepala sukunya Thumamah bin Utsal. Ya. Dan ketika mereka menghina Thumamah bin Utsal, Thumamah balas. Ya. Dia balas dengan pemboikotan. Ya. Jadi dia bilang tidak akan ada satu biji pun gandum yang saya mau kirim ke Mekah ini. Ya. Saya suruh menghina sama saya. Ya. Dia bilang, kamu bilang saya sabata. Ya, padahal saya masuk Islam ini, ya, mendapatkan agama yang menyelamatkan, kamu bilang saya sobi. Ya. Kalau begitu sudah, ya, putus hubungan perdagangan antara Yamamah dan Mekah. Dan dia mengatakan tidak akan ada satu biji gandum pun yang dikirim ke kota Mekah kecuali, ya, atas izin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah serahkan dia punya negeri kepada kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia masuk Islam, kemudian dia menyerahkan negerinya kepada Nabi. Artinya pengaturan negerinya di bawah kendali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau Rasulullah izinkan kirim gandum ke Mekah, kami akan kirim. Kalau Rasulullah tidak izinkan, maka kami tidak akan kirim. Jadi semuanya tergantung keputusan Nabi. Ya, jadi ketika itu otomatis semua kerjasama bilateral, ya, antara Yamamah dan Mekah digantungkan kepada keputusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis berubah apa namanya,
berubah kendali ekonomi. Ya. Peta ekonomi berubah. Dari yang lalu orang Mekah itu bergantung kepada gandumnya orang-orang Al-Yamamah. Setelah Tsumamah bin Utsal masuk Islam, peta ekonominya berubah. Ya. Mereka tidak bisa lagi mengimpor dari Al-Yamam. Ya. Karena Mekah itu tidak punya lumbung atau tidak punya tidak punya kebun, ya, tidak punya produksi gandum yang cukup. Ya. Ketika diboikot oleh Tsumamah, ya, kesulitanlah mereka. Fansarafa ila biladi, setelah mengatakan itu, setelah umrah Tsumamah pulang ke negerinya dan melarang alhamlu ila Makkah, melarang orang mengirim barang ke kota Makkah. Hatta jahadat Quraisy, ya, sampai orang-orang kafir Quraisy kesulitan. Ya. Pasokan bahan makanan jadi berkurang. Ya, sementara mereka tidak punya kebun. Ya, mereka hanya mengandalkan pasokan makanan dari luar. Ya. Gandum mereka mengandalkan pasokan dari Al-Yamamah. Tapi ketika Tsumamah mengatakan tidak boleh mengekspor barang ke Mekah, terutama gandum, sampai ada keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka akhirnya orang Mekah merasa kesulitan bahan pangan, ya, karena gandum tidak ada. Karena mereka kan makanan pokoknya selain kurma adalah gandum itu, ya. Gandum dibuat roti dan lain sebagainya. Maka wakatabu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu bi arhamihim an yaktuba ila Tsumamata yukhli ilaihim hamlut ta'am. Fa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya mereka satu-satunya cara, ya, menyurati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ mereka sudah kalah posisi, ya. Yang dulunya sombong, menyombongkan diri, memandang remeh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang mereka bermohon, ya. Bermohon supaya mereka tidak mati kelaparan, ya. Dan mereka bermohon dengan yas'alunahu bi arhamihim, ya. Jadi mereka mengandalkan hubungan kekerabatan, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini masih punya hubungan kerabat, kita ini masih saudara. Nah, begitulah ketika dia kesulitan, ya. Tapi ketika mereka mereka merasa pongah di atas, mereka injak-injak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka injak martabatnya Nabi. Tapi ketika mereka kesulitan, dia bilang, kita orang ini saudara, ya. Nah, biasa begitu, ya. Orang-orang zalim itu biasa begitu, ya. Ketika mereka ada di atas, dia tidak kenal siapa semua, bahkan DP saudara dia buang, ya. Tapi ketika coba kalau dia sudah jatuh, ya, dia pergi cari bantuan dan dia bilang sama saudaranya itu, kita orang ini saudara, ya. Begitulah orang zalim, ya, dari dulu sampai sekarang cara mereka ketika mereka sudah jatuh, ya. Tapi ketika mereka berada di atas, semua orang dizalimi, ya, sampai saudara-saudaranya juga dia zalimi, ya, waliyadzubillahi min dzalik, ya. Itulah tidak bagusnya orang zalim itu. Makanya kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau nabi, ya, maka fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengabulkan mereka punya permintaan. Maka Nabi menulis kepada Tsumamah bin Utsal untuk mengirimkan pasokan pangan ke kota Mekah, ya, atau mengimpor atau mengekspor pangan ke kota Mekah. Nah, inilah salah satu jasa Tsumamah bin Utsal, ya, ketika dia sudah masuk Islam, ya. Dia mampu menekan
kesombongan orang-orang Quraisy ya, dengan memboikot bahan pangan ya, supaya orang Quraisy tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan strategi seperti ini sampai sekarang masih dipakai ini dalam peperangan. Ya. Kalau sekarang bukan makanan, minyak. Ya. Kalau ada perang, kalau ada orang yang negeri produsen minyak, ya, dia bilang kalau kamu macam-macam, ini minyak itu orang tahan. Ya. Akhirnya minyak menjadi melambung tinggi, dia punya harga. Dan sekarang kita adalah zaman tergantung kepada minyak. Ya. Apa-apa minyak. Ya. Minyak bumi, kendaraan, apa semua minyak. Jadi kalau harga minyak sudah melambung tinggi, harga makanan juga akan melambung tinggi. Kalau harga makanan melambung tinggi, banyak orang yang tidak bisa beli makanan. Akhirnya banyak yang mati. Ya. Nah, kalau dulu bukan minyak yang diboikot, makanan itu. Ya. Di stop dia punya pasokan makanan. Ya. Nah, ini strategi perang dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya. Cuma beda pelaku sejarah. Ya. Dan beda dia punya jumlah, volume. Nah, kalau dulu kan paling gandum itu apa? Diimpor dengan unta saja. Nah, kalau sekarang minyak di stop, makanan pokoknya diboikot dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya musuh takluk. Ya. Nah, pada saat ini atau pada zamannya Utsumamah, orang Quraisy yang takluk. Ya, takluk karena takut mati kelaparan. Akhirnya apa? Bermohon kepada Nabi dan mengatakan, kami ini saudaramu. Ya. Masih satu rahim kita. Ya. Masih satu keturunan, masih satu nasab. Ya. Maka kamu masa tega sama saudaramu gitu? Kamu tega lihat saudaramu mati kelaparan begini? Ya. Jadi mereka bermohon-mohon intinya. Dan Nabi SAW pun mengabulkan permintaan mereka dan menulis kepada Tsumamah untuk mengirim pasokan pangan ke kota Mekah. Nah, inilah jasanya Tsumamah. Ya, dia mampu dengan ketokohannya, ya, merubah peta ekonomi ketika itu. Ya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy sudah makin terdesak. Ya. Karena apa? Karena kalau mau perang, otomatis harus bekalnya banyak. Ya. Orang perang itu kan butuh bekal. Ya. Dan kalau sumber pangannya tidak ada, bagaimana caranya berperang? Ya. Mau tidak mau harus menyerah. Ya. Karena sumber makanan sudah sedikit. Ya. Begitulah yang dialami orang Mekah itu. Dan mereka akhirnya mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi yang mereka bikin dulu. Ya. Mereka pernah memboikot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Nabi dan kaum muslimin sangat menderita. Nah, di saat ini mereka merasakan juga pemboikotan. Ya, mereka merasa kesusahan. Jahadat Quraisy, hatta jahadat Quraisy. Ya, artinya sampai mereka kesulitan sekali. Ya. Nah, ini peristiwa atau kisah Tsumamah bin Usal dan kisah Muhammad bin Maslamah menaklukkan Bani Bakar ibni Kilab dari penduduk Najd atau penduduk negeri Al-Yamamah ketika itu. Dan masuknya Tsumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala ke dalam Islam, ya, menjadi salah satu tonggak sejarah juga untuk dakwah di negeri Najd. Ya. Nah, sehingga dari peristiwa ini para ulama mengatakan ada beberapa faidah atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa Syariatu Muhammad bin Maslamah dan masuknya ke dalam Islam Tsumamah bin Usal. Ya, pelajaran pertama disebutkan al-ihsanu yaftahul qulub qabla al-hurub. Ya. Al-ihsan yaftahul quluba qabla al-hurubi. Ya. Kebaikan itu akan menaklukkan hati, ya, sebelum ditaklukkan oleh perang. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan
bisa menaklukkan hati orang ya, sebelum peperangan. Artinya berbuat baik kepada orang ya, itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Sehingga banyak peristiwa, banyak negeri yang ditaklukkan dengan kebaikan ya, tidak dengan perang. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama kita dulu ya, pergi berdakwah ya, termasuk ke negeri kita yang tercinta ini ya. Islam datang dengan kebaikan-kebaikan ya, tidak datang dengan perang. Akhirnya Islam diterima dengan baik oleh bangsa kita ya, sehingga menjadi kaum muslimin yang jumlahnya paling besar di dunia ya. Karena Islam datang kemari bukan dengan penaklukan ya. Islam masuk ke negeri kita dengan al-ihsan ya, dengan kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan akhlak, kebaikan tutur kata, kebaikan pokoknya macam-macam ya. Kalau kita baca bagaimana perjuangan para ulama terdahulu ya, membawa Islam ke negeri kita ini, banyak sekali. Ada yang berjasa kepada negara ya, ada yang berjasa, pokoknya macam-macam ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sumamah ya, walaupun Sumamah itu berniat membunuh Nabi, bayangkan ya, dia sudah berniat membunuh Nabi dan dia sudah memulai pergerakannya ya, sudah mulai pergerakannya. Dia sudah datang ke Madinah, sudah dalam perjalanan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang sangat jahat, dan membunuhnya pun ingin dibunuh dengan ightial. Nah, ightial itu hanya dibunuh dengan bahasa kita, dibunuh dengan culas ya, dibunuh dengan licik ya. Entah bagaimana dia berencana itu, tapi rencananya tidak terjadi karena dia sudah masuk Islam sebelumnya. Tapi Nabi, walaupun orang itu ingin membunuh beliau masih bersikap baik. Nah, ini yang perlu kita ikuti ya. Dan sikap seperti ini tidak akan datang dari orang yang punya jiwa yang kerdil ya, tapi orang yang berjiwa besar ya. Nah, berjiwa besar ini yang perlu kita belajar ya. Nah, itu yang pertama. Sehingga Sumamah bin Utsal, ketika Nabi tidak menghukum dia ya, hanya diikat saja di masjid ya, tapi tetap dikasih makan, tidak dipenjara, tidak dipukul, tidak diapa-apakan, bahkan masih disapa ya, masih disapa setiap hari ya, diajak bicara baik-baik dan seterusnya ya. Melihat kebaikan Nabi itu, maka hatinya Sumamah pun menjadi takluk ya. Dan dia ditaklukkan bukan dengan perang ya, tapi dengan al-ihsan ya, dengan kebaikan. Yang kedua pelajarannya, qimatul afwi 'indal maqdirah ya, puncak pemaafan ketika kita punya kemampuan ya. Jadi memaafkan itu sesuatu yang indah ya. Apalagi ketika kita dalam posisi di atas ya. Nah, biasanya orang dalam posisi di atas itu dia susah memaafkan ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh kepada maafnya orang ya. Karena dia sudah punya segala sesuatu. Nah, kau minta maaf atau tidak sama saja ya. Tidak ada faidahnya untuk saya ya. Kau minta maaf atau tidak itu kau punya urusan ya. Tapi Nabi SAW walaupun beliau ada di posisi di atas ya, ketika itu kan di Sumamah dan Nabi tentu posisinya lebih menguntungkan Nabi ya. Sumamah sudah jadi tawanan ya. Kalau Nabi mengatakan kamu punya maaf ini hanya pura-pura saja, hukumnya ya, gantung ya, atau eksekusi ya, bisa saja ya. Karena Nabi sudah dalam posisi yang sangat menguntungkan ya. Tapi beliau tidak, beliau memaafkan Sumamah itu radhiyallahu ta'ala. Dan apa yang beliau lakukan itu menjadi dampak yang sangat besar bagi Sumamah. Kemudian yang ketiga, ahammiyatu rabtid da'wati bil waqi
Ya. Pentingnya kita rabtud dakwah bil waqi. Menghubungkan dakwah dengan realita. Ya. Artinya kalau kita berdakwah harus sesuai dengan realita dan kondisi daerah tertentu. Ya. Setiap daerah itu beda-beda. Ya. Beda-beda cara berdakwahnya. Ya. Beda-beda cara kita bersikap. Ya. Kepada orang yang kita dakwahi. Ya. Maka kita ketika berdakwah harus tahu kondisi daerah yang menjadi lahan dakwah kita seperti apa. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sudah sebutkan, ketika beliau mengutus para sahabat untuk pergi berdakwah, beliau gambarkan dulu kondisi medan dakwah atau negeri yang akan kamu datangi itu seperti ini, masyarakatnya seperti ini. Ya, jadi beliau gambarkan dulu. Ya, supaya orang yang datang berdakwah dia tidak kaget. Ya, dia sudah bisa punya gambaran kira-kira apa yang perlu dilakukan di situ. Ya. Kalau orangnya itu petani, kira-kira apa yang kita lakukan supaya para petani itu tertarik dengan agama. Ya. Bisa bantu pergi bapacul, ya. Bisa bantu apa semua. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Ya. Menurut salah satu kisah bahwa kenapa Maulana Malik Ibrahim dulu, salah satu anggota Wali Songo itu, ya, diterima di kerajaan Majapahit. Ya. Konon beliau orang yang pertama punya ide membuat sawah dengan petak-petak, nah, seperti sawah kita di zaman sekarang ini. Ya. Dulu kan Majapahit itu ada di pinggir Sungai Berantas. Ya. Sungai Berantas itu sungai yang besar. Nah, dan mereka kalau menanam padi, ya, masih masih berpindah-pindah. Tanam padi musim sekarang di sini, musim depan di sini sudah tidak ditanam, tanam oleh semua. Ya. Nah, konon ceritanya Maulana Malik Ibrahim yang punya ide supaya berkebun itu tidak pindah-pindah. Bagaimana bicara? Maka dibendunglah itu Sungai Berantas katanya. Ya, Sungai Berantas itu dibendung dan dialirkan ke kebun. Dan kebun itu dibuatkan dia penghalang. Ya, penghalangnya berupa parit-parit. Jadilah sungai kebun yang dulunya terbuka begitu saja, akhirnya dibuat petak-petak sawah. Ya. Nah itu katanya konon kisahnya, akhirnya Maulana Malik Ibrahim itu karena dia punya jasa besar kepada masyarakat penduduk Majapahit, akhirnya beliau diangkat menjadi salah seorang salah seorang tokoh lah di kerajaan itu. Ya, walaupun beliau beragama Islam. Ya. Tapi karena beliau punya jasa, ya, itu kebaikan dan juga kemampuan beliau melihat kondisi daerah yang didakwahi. Kemudian yang keempat, tahawulul mar'i minal adawati ilal wala. Ya. Perubahan seseorang dari permusuhan menuju al-wala, ya, menuju cinta, ya, kecintaan atau loyalitas. Ya, bisa berubah. Atau sebaliknya, ada orang yang dulunya loyal bisa berubah menjadi musuh. Ya. Kenapa? Karena salah satunya 3 hal yang di atas dia tidak kerjakan mungkin. Ya, tidak melakukan ihsan, ya, tidak punya sikap pemaaf, ya, dan tidak tahu kondisi, ya, atau cuek dengan kondisi. Ya. Nah, itu bisa orang yang tadinya loyal menjadi tidak loyal, nah, bahkan bisa menjadi musuh. Ya. Nah, ini Sumamah bin Utsal dari musuh menjadi loyalis, ya. Jadi orang yang loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima, as-sabatu 'alal haqqi wa muwajahatul fitan. Ya. Keteguhan di atas kebenaran dan siap-siap untuk melawan segala macam ujian dan fitnah. Yang disebutkan dalam biografi Sumamah bin Utsal, beliau adalah orang yang paling keras menentang Musailamah al-Kadzdzab. Ya, padahal sebelumnya
dia termasuk tangan kanannya Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Karena dia yang disuruh bunuh Nabi oleh Musailamah. Jadi dia termasuk tangan kanannya Musailamah. Dan ketika Musailamah memberontak, ya, Sumamah bin Utsal adalah salah seorang tokoh yang menentang dengan keras. Ya. Bahkan ikut memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Yang ketiga, yang terakhir, masyru'iatul umrah wa talabbi. Ya. Peristiwa ini atau hadis ini menjadi salah satu dalil tentang disyariatkannya umrah. Karena ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Ya, tahun ke-6 Hijriyah. Nah, Nabi berumrah yang pertama kali tahun ke-7 itu. Ya. Ketika perang Hudaybiyah. Umrah yang tidak jadi itu. Ya. Jadi orang yang pertama berumrah, dan disebutkan dalam sejarah, orang yang pertama berumrah dan bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu adalah Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam sejarah disebutkan orang yang pertama umrah dan bertalbiyah adalah Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dan itu yang menjadi syariat sampai sekarang. Karena apa yang beliau kerjakan ditakrir oleh keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat yang punya jasa yang cukup besar ya, dalam sejarah Islam, ya, baik dari sisi politik, ya, dari sisi ekonomi, ya, dan juga dari sisi peribadatan. Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dan juga tadi yang kita sebutkan, ya, menjadi sunnah juga orang yang masuk Islam disuruh mandi sebelum bersyahadat. Ya. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala. Ya, karena beliau sebelum bersyahadat dia pergi dulu mandi. Ya. Nah, itu disebutkan mandi, disunnahkan mandi bagi orang yang mau bersyahadat. Ya. Mandinya seperti mandi besar, seperti mandi junub. Ya. Sebagai tanda, ya, sebagai tanda, dan hukumnya disunnahkan. Ya, ini salah beberapa pelajaran dari peristiwa dan sejarah yang ditinggalkan oleh sahabat yang mulia Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dan ini berkaitan dengan salah satu detasemen yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, detasemennya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu untuk menaklukkan negeri Najd yang ketika itu bernama Al-Yamamah. Baik, ini kisah atau sirah yang kita bawa dan juga yang pelajaran-pelajaran yang kita petik, ya, dari peristiwa yang kita sebutkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.